Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui perbedaan dari macam-macam perpindahan kalor. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis benda berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas. Dan yang ketiga, dapat mengemukakan contoh dari masing-masing perpindahan kalor. Semuanya tolong perhatikan peristiwa berikut ini ya. Peristiwa pada gambar 1, di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang berada di sekitar api unggun akan merasakan panas. Dan pada gambar 2 dijelaskan bahwa panas dari api akan berpindah ke wajan. Dan selanjutnya dari wajan tersebut akan merambat ke minyak goreng, sehingga minyak goreng bisa digunakan untuk menggoreng makanan. Sebelum melanjutkan ke materi perpindahan kalor, tahukah kalian apa prinsip dari perpindahan kalor? Ya, prinsip dari perpindahan kalor adalah besar kalor yang dilepaskan sama dengan besar kalor yang diterima. Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, setelah mengetahui prinsip dari perpindahan kalor, sekarang kita akan mengetahui macam-macam dari perpindahan kalor. Macam-macam dari perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagaimana penjelasan dari ketiga macam tersebut? Simak baik-baik ya. Apakah kalian tahu mengapa tutup panci yang digunakan untuk merebus air lama-kelamaan akan ikutan panas? Ya, karena di situ terdapat perpindahan kalor atau perpindahan panas dari panci yang digunakan untuk merebus air ke tutup panci yang digunakan untuk menutup rebusan air tersebut. Selanjutnya peristiwa apakah itu? Itu adalah peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Perlu kalian tahu bahwa perpindahan kalor secara konduksi dianalogikan seperti orang-orang yang memindahkan barang secara estafet. Orang-orang yang memindahkan benda secara estafet tersebut tidak dilakukan dengan berjalan, melainkan dengan berjejer. Demikian juga dengan perpindahan kalor secara konduksi, di mana partikel-partikel atau molekul-molekul dari zat padat tersebut tidak ikut berpindah. Jadi yang berpindah itu hanyalah kalor yang merambat. Selama perpindahan kalor, molekul zat padat tersebut tidak ikut berpindah karena memang sifat dari zat padat tidak berpindah-pindah. Jadi kalor hanya merambat dan zat padat hanya sebagai penghantar dari kalor tersebut. Pasti kalian pernah melihat ibu kalian mengangkat panci yang panas itu menggunakan kain lap. Mengapa demikian? Apa tujuannya? Karena kain lap termasuk benda isolator. Apa itu isolator? Nah, jenis-jenis benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas ada 2. Yang pertama konduktor dan yang kedua isolator. Konduktor adalah benda yang mampu untuk menghantarkan panas. Contohnya aluminium, logam, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua isolator. Isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayu, kain, dan yang lain sebagainya. Contoh-contoh dari perpindahan panas secara konduksi sebagai berikut. Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Apa itu konveksi? Peristiwa perpindahan kalor secara konveksi dapat kita amati jika kita memasak air. Mengapa? Jika kita memasak air, lama-kelamaan air tersebut menjadi sedikit. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi, peristiwa konveksi atau perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan
perpindahan kalor yang diikuti dengan partikel-partikel dari zat tersebut karena adanya perbedaan massa jenis. Konveksi itu ada dua, konveksi pada zat cair dan konveksi pada zat gas. Konveksi pada zat cair contohnya jika kita memasak air pastinya akan memuai. Nah, pemuaian tersebut terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Pemuaian ini akan terjadi dari air yang berada di bagian bawah terlebih dahulu, kemudian akan terjadi pada air yang berada di bagian atas. Nah, ketika air pada bagian bawah itu memuai, tentunya massa jenis dari air tersebut akan berkurang, sehingga air pada bagian bawah tersebut akan naik ke bagian atas dan tepatnya akan digantikan oleh air yang bersuhu lebih tinggi. Peristiwa konveksi yang kedua adalah konveksi pada zat gas. Peristiwa pada zat gas sama halnya dengan peristiwa pada zat cair. Misalnya saja udara. Ketika udara panas naik dan ketika udara dingin itu turun. Contohnya, gejala alam yang merupakan contoh dari konveksi udara, yaitu terjadi angin darat dan angin laut. Perhatikan gambar ini. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas, akibatnya udara di atas daratan naik dan udara yang lebih dingin di atas laut bergerak ke daratan. Hal ini mengakibatkan terjadinya angin laut yang bertiup dari permukaan laut bertiup ke daratan. Sebaliknya, pada malam hari daratan lebih dingin daripada laut. Akibatnya, udara panas di atas laut bergerak naik dan tempatnya digantikan oleh udara dingin dari daratan, sehingga terjadi angin darat yang bertiup dari daratan ke permukaan laut. Untuk contoh-contoh dari konveksi bisa dilihat pada gambar ini. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Dalam keseharian, pada siang hari yang cerah, kamu dapat merasakan panas matahari. Mengapa kamu bisa merasakan panas sinar matahari? Padahal letak matahari itu sangat jauh sekali dengan kita. Pada peristiwa ini, kalor berpindah tanpa adanya perantara ataupun tanpa adanya penghantar. Perpindahan kalor tanpa memerlukan medium disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi kalor juga kita rasakan ketika kita berada di dekat api unggun. Ketika api unggun biasa dilakukan dalam kegiatan berkemah, tentunya kalian pasti pernah kan? Perhatikan gambar ini. Panas api unggun memancar dari api yang dinyalakan di tengah orang-orang yang melingkar, memancar ke tubuh orang-orang yang berada di sekitarnya. Sehingga orang tersebut akan merasakan hangat jika berada di dekat api unggun. Itu juga merupakan bagian dari radiasi. Setiap benda yang memancarkan dan menyerap radiasi kalor, besarnya radiasi kalor yang diserap atau yang dipancarkan dipengaruhi oleh warna benda, luas permukaan benda, dan suhu benda. Semakin gelap warna benda, semakin besar pula radiasi kalor yang diserap atau yang dipancarkan. Besarnya radiasi kalor juga sebanding lurus dengan luas permukaan benda. Semakin besar luas permukaan benda, maka besar radiasi yang dipancarkan juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Besarnya radiasi juga berbanding lurus dengan suhu benda. Benda yang bersuhu tinggi akan memancarkan kalor, sedangkan benda yang bersuhu rendah akan menerima atau menyerap kalor. Sifat-sifat radiasi kalor dimanfaatkan dalam banyak peralatan. Contohnya saja pada gambar ini. Panci atau wajan yang dibuat dengan berwarna gelap, panci teflon atau wajan teflon yang dibuat dengan berwarna gelap dengan tujuan agar lebih cepat menyerap panas, sehingga minyak goreng akan lebih cepat untuk panas.
Hal ini sama juga dengan yang dilakukan pada sel surya atau solar cell. Itulah pelajaran mengenai perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak diikuti oleh perpindahan partikel-partikel dari zat padat. Perpindahan kalor secara konveksi, perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat cair maupun zat gas. Dan perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat penghantar atau tanpa medium. Untuk berikutnya, jika kalian ingin mengamati atau menyelidiki perpindahan kalor, kalian bisa melakukan praktikum ini. Dan apa yang kalian perlukan? Apa yang harus kalian lakukan? Dan setelah melakukan praktikum ini, nantinya kalian akan mengetahui bahan manakah yang paling tepat agar mentega tersebut cepat leleh, dan bahan manakah yang paling lambat dari kemampuan melelehkan mentega. Sekian dulu ya pembelajaran kita mengenai macam-macam perpindahan kalor. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan ya. Kembali lagi bertemu dengan materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.